Halo semua, balik lagi di channel kita. Nah, sekarang kita mau ngebahas mobil Prado. Nah, buat kalian yang nggak tahu, sebenarnya mobil Prado ini mobil yang bisa dibilang jarang banget di Indonesia. Nah, kita review sedikit aja yuk buat mobilnya. Buat yang penasaran, nih kita kasih tahu. Ini detailnya mulai dari lampu. Nah, ini nih lampunya celong banget masuk ke dalam. Kurang lebih ya mirip-mirip Toyota gitu, kijang. Jadi konsep mobil 90-an mungkin kayak gini ya. Terus ini nih buat yang kalian tahu sebenarnya bukan lampu sen. Jadi ini adalah lampu buat fog lampnya dan ini itu baru lampu sennya. Nah, sekarang kita nggak mau lebih detail bahas eksterior, kita mau ngebahas interiornya. Yuk kita langsung masuk aja ke dalam. Nah, di interiornya ini kita udah upgrade. Jadi konsepnya sebenarnya masih sama WM Look, tapi bisa dibilang ini nih audionya futuristik banget. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ini udah pakai vokal K2M. Nah, ini di pilar ini Twitternya udah pakai vokal dan di custom pilarnya. Ini bagus banget. Posisinya itu stagingnya udah enak banget ngadep ke driver. Jadi nggak kasarnya, nggak menceng-menceng gitu. Terus juga, nah buat kalian yang nggak tahu, di bagian pintu nih clean banget, nggak ada apa-apanya. Jadi konsep mobil ini emang nggak dipasangin speaker. Jadi speakernya tuh ditaruh di sini nih. Nah ini detailnya, ini ketutupan banget. Jadi kalau buat yang mau masang itu mesti bongkar semua baru bisa kedapetan untuk bisa ngelihat detail peletakan speakernya tuh di sini. Nah lanjut dari speaker, kita pindah ke bagian powernya. Nah ini powernya kebetulan pakai seri SR yang ada di bawah di bawah jok. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Ini sengaja sama installernya dibikin clean seminim mungkin, emang nggak kelihatan kalau ini mobil udah di upgrade. Dan di sebelahnya ada power ampli dari Domination, nanti kita lihat. Nah sekarang kita ke bagian belakangnya. Nah di bagian belakangnya itu kita buka dulu. Nah yang biasanya midbus itu ditaruh di bagian depan, sekarang pindah ke bagian belakang. Sedangkan di bagian belakangnya itu udah ada subwoofer. Bentar. Nah kebetulan engsel kunci untuk ngebuka bagasinya di sini ya. Nah, ini dia. Nah, kalian bisa lihat sendiri gimana misahin suara antara midbus dan subwoofernya itu ketika sama-sama di belakang bisa nyampe ke depan. Gue juga bingung sebenarnya. Tapi karena mobil ini emang belum disetting, jadi gue belum kasih tahu untuk kalian gimana sih suara hasilnya gitu. Nah, untuk midbusnya sendiri itu ini nih full custom, jadi warnanya setara sama pintunya. Jadi kebetulan ini coklatnya nyamain sama coklat yang ada di frame pintunya. Terus di boxnya juga itu udah di full custom, dibikin sebegini rapihnya. Jadi ini nih rigid banget, jadi emang ada plat besinya gitu dipasang. Dan ini bukan kaleng-kalengnya kalau misalkan emang BBS buat. Jadi emang bener-bener dipikirin berapa besaran untuk nampung si speakernya biar suaranya itu maksimal banget. Nah, tadi yang gue bilang gue bakalan ngejelasin bagian power amplinya itu ada di sini. Nah, ini pakai Domination. Kenapa sih dari brand-brand Eropa terus nyambung ke made in Indonesia? Karena emang Domi ini bisa dibilang kelasnya tuh emang udah top banget untuk memanage semua sistem yang ada di mobil ini. Kebetulan testimoni gue juga pakai Domination Corpus ini untuk kebutuhan dayanya kuat banget, pol, suaranya jadi enak banget, nyetingnya pun mudah. Jadi ini bikin suaranya jadi lebih maksimal. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini mobil cakep banget yang bisa dibilang jarang kita temuin. Makanya gue sengaja review untuk tahu sebenarnya konsep mobilnya nih gimana sih. Untuk yang belum
tahu interiornya, nah ini gue kasih. Nah ini yang tadi gue bilang, tweeternya itu ada skat, jadi ini bagian pilarnya terus kepotong lanjut ke bagian housing dari si tweeternya itu sendiri. Nah ini tweeternya tuh dibikin dari kayak bahan, bisa dibilang bukan suede ya. Gue nggak tahu lebih detailnya, tapi ini cakep banget. Tuh ada patahan di sini, dibentuk lagi, semuanya pokoknya kalau misalkan BBS yang bikin attention to detailnya, jadi kerasa banget bedanya. Nah pokoknya ini cakep banget. Interiornya pun masih standar, setirnya udah diganti Nardi, Recaro-nya coklat, kotak-kotak model ska gitu, dipadu-padanin sama door trimnya. Tuh kalian bisa lihat nyambung. Kalau gue sih suka banget sama mobil ini ya. Terus interior belakangnya, jok belakangnya juga masih original. Jadi emang semuanya original semua. Oh iya, buat yang belum tahu, jadi di mobil ini semuanya full udah dipasangin peredam, mulai dari bawahnya, pintunya, atapnya, semuanya di bagian belakang juga udah. Jadi nggak ada yang kelewat untuk kita pasangin peredam. Peredamnya pun make vibro filter. Jadi gunanya apa sih sebenarnya buat peredam di mobil ini? Kan udah rigid banget. Nah kalau buat untuk audio, kebutuhan audio itu beda banget sama untuk buat gaya-gayaan. Jadi fungsi peredam itu emang guna banget buat mereduksi suara-suara ataupun getaran-getaran yang ada dari luar gitu. Jadi suara yang ada di dalam lebih maksimal. Dan juga kalau kalian pasang peredam itu untuk full ya, ketika full pasang peredam itu untuk nyetirnya pun jauh lebih enak karena lebih rigid. Jadi di bawahnya tuh udah enak banget. Nah itu lapis pertama. Lapis keduanya udah dipasangin black flag, jadi bagian hitam. Nah di mobil sebelah itu juga ada Land Cruiser lagi, kebetulan lagi dipasangin Alpine F1 status yang nanti juga kita bakalan review. Mas ganteng kan? Emang ganteng.